Dua sopir dam truk kritis usai truk yang dikendarainya mengalami tabrakan beruntun di lokasi penambangan nikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Evakuasi sopir truk berjalan dramatis karena terjepit oleh badan truk. Warga berupaya mengeluarkan sopir truk yang terjepit usai mengalami kecelakaan beruntun di kawasan penambangan nikel Desa Hokatotobu, Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. 3 dam truk terguling usai melewati jalur turunan. Peristiwa berawal saat 2 dam truk sedang mengangkut nikel melaju dengan kecepatan tinggi. Saat berada di jalan menurun, dam truk yang dikemudikan Yusran sempat menyalip dam truk lainnya yang berada di depannya. Sopir hilang kendali dan terbalik usai menabrak 2 dam truk yang berada di bawah tanjakan. Kejadian ini mengakibatkan 2 sopir truk kritis dan 1 lainnya luka-luka. Kejadian terjadi di penurunan Bukit 20 km 0, mobil dam truk dengan nomor lambung 222 yang dikendarai oleh Yusran dalam kondisi bermuatan diduga dengan kecepatan tinggi menurun dan sempat melambung mobil dam truk yang berada di depannya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan seperti ini. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka akibat luka serius pada bagian tubuhnya. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Bisa diduga akibat korsleting listrik rumah mewah di Surabaya, Jawa Timur hangus terbakar. Seorang pria berkebutuhan khusus terjebak di dalam rumah. Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Ngagel, Tama Selatan, Surabaya, Jawa Timur, ludes terbakar. Petugas berupaya memadamkan api hingga ke dalam rumah. Saat proses pemadaman, petugas menemukan seorang penghuni rumah Luki terjebak di dapur. Pria 44 tahun berkebutuhan khusus ini dievakuasi ke Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Saat kejadian, korban tinggal seorang diri sedangkan seluruh keluarganya sedang pergi bekerja. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Adik saya memang kan dia berkebutuhan khusus, kalau ditinggal, kuncinya ditinggal nanti keluar masuk, akhirnya saya kunci dari luar. Tidak ada luka bakar, jadi ditemukan di belakang itu kebetulan ada kayak semacam dapur taman yang atasnya kosong. Jadi duduk sambil baca Yasin, yang korbannya tadi yang berhasil diselamatkan duduk sila sambil baca Yasin. Kasus ini diselidiki polisi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang wanita terkena pisau panah di bagian wajah saat melintas jalan kota Manado, Sulawesi Utara. Pelaku ternyata berniat balas dendam, namun panah justru mengenai orang lain. Gadis berusia 20 tahun ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Manado akibat terkena pisau panah di wajahnya. Wanita ini terkena panah saat melintas di Jalan Sarapaung, Kota Medan. Tiba-tiba pisau panah mengenai pipinya. 2 hari penyelidikan, polisi menangkap 3 pelaku pelempar pisau panah. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku sengaja melempar pisau sambil mengendarai motor. Ada mau panah-panatan. Ada mau panah-panatan. Jadi kerumunan, jadi kita langsung lepas, ngana lepas sembarang. Itu posisi mabuk? Mabuk. Berapa orang ini di motor? 6 orang tuh. 6 orang. Ngana baku bonceng siapa? Kita Skybri dengan Roland. Hasil penyelidikan polisi, tersangka memiliki dendam dengan seseorang warga Sarapaung. Pertama, VK ini ingin balas dendam terhadap lelaki dengan inisial N. Karena mereka ada dendam pribadi dan karena lelaki N ini sering nongkrong di TKP di depan Bank BRI itu, namun ternyata setelah di sana adalah terkena salah sasaran. Bukan yang dicari lelaki N, tapi salah sasaran ke korban JP. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti pisau anak panah. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan.
Misal seorang warga negara Palestina yang kabur dari rumah detensi imigrasi Surabaya di Pasuruan, Jawa Timur ditangkap polisi di Jakarta. Pelaku kabur menggunakan mobil dinas dengan menabrak pagar kantor Rudenim hingga viral di media sosial. Pelarian. Hampir 2 bulan kabur dari rumah detensi imigrasi Rudemin Surabaya di Desa Raci, Pasuruan, Jawa Timur, seorang deteni Muhammad Del Habib berhasil ditangkap polisi. WNA asal Palestina ini ditangkap petugas di Menteng, Jakarta Pusat saat memperpanjang paspor di kedutaan Palestina. Pelarian. Moin kabur menggunakan mobil dinas usai mengelabui petugas jelang jam makan siang dan sempat berkelahi dengan petugas. Mobil dinas tersebut ditinggalkan pelaku di masjid di wilayah Gading Rejo, Kota Pasuruan. Diduga Moin kabur menghindari upaya deportasi karena terlibat kasus pidana melakukan pencurian dengan kekerasan. Yang bersangkutan pada saat diserahkan ke Rudenim ini tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan atau paspornya. Jadi kalau sudah habis tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanannya, bagaimana saya mau menyatakan habis? Kan gitu ya. Nah, itu pun salah satu yang menjadi landasan kawan-kawan di Rudenim Surabaya untuk melakukan pendeportasian. Moin akan diserahkan ke Polres Pasuruan untuk menjalani pemeriksaan serta penahanan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Bisa petugas menggerebek sebuah rumah di wilayah Kroya, Cilacap, Jawa Tengah yang digunakan untuk memproduksi jamu ilegal. Dari lokasi ini petugas mengamankan 1.000 dus jamu ilegal senilai 200 juta rupiah. Petugas Bepom menggerebek sebuah rumah di wilayah Kroya, Cilacap, Jawa Tengah yang ternyata digunakan sebagai tempat memproduksi jamu ilegal. Di lokasi petugas menemukan sejumlah bahan baku jamu berwarna putih. Pabrik jamu rumahan ini setiap harinya memproduksi ribuan bungkus jamu penambah stamina tanpa izin edar. Selain menyita bahan baku pembuat jamu, petugas juga menyita ribuan bungkus jamu kuat lelaki siap edar. Selain itu, petugas juga menyita jamu setengah jadi berbentuk stik yang terbuat dari campuran serbuk kapur. Ribuan bungkus jamu senilai lebih dari 200 juta rupiah diamankan petugas. Tadi memang ada beberapa yang kita temukan, ada produk yang bahan baku, kemudian produk setengah jadi, dan juga ada produk jadi yang sudah siap untuk dikirim. Jumlahnya total dus sekitar 1.000 dus ya, 1.000 dus dengan nilainya sekitar 225 juta. Ribuan jamu ilegal dibawa petugas ke laboratorium untuk mengetahui kandungan bahan kimia. Pemilik pabrik dalam pemeriksaan polisi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.